Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau melanjutkan membaca Kejadian 16 ayat 18 ya. 16 sampai 33. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Permohonan Abraham untuk Sodom. Sebelum kita membaca firman yang hidup ini, mari kita ambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, pada malam hari ini kami meminta supaya Tuhan menuntun, mengajari kami memahami dan menghidupkan firman yang hidup ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat melakukan perjalanan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kami, yang mengajarkan kasih kepada kami, dan menyediakan tempat di surga, di rumah Bapa, supaya kami dapat hidup dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami yang masih berada di dunia ini memohon pada Tuhan, menuntun dengan roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami baca ini dapat kami pahami. Tuntunlah kami, ajarilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, aku mengucap syukur dan berdoa. Amin. Permohonan Abraham untuk Sodom. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantar mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan dapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ini kita lihat ya, kita baca di sini. Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan. Ini ayat 16 kita ulang. Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan dapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Ini jelas Tuhan Allah memilih Abraham. Bukan Abraham memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih Abraham. Seperti kita orang-orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang memilih kita supaya hidup kita diubah menjadi serupa dengan Kristus, membawa berkat kepada setiap umat manusia yang mau mendengar firman dan bertobat
dan mengikuti Tuhan. Nah, inilah Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih. Nah, saya lanjut lagi ya. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora, sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun dan melihat, apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku? Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu, bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Berfirmannya, aku tidak memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana. Abraham melanjutkan lagi perkataan kepadanya, bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Abraham berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan demi yang 20 itu. Kata Abraham, jangan kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja, bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu Tuhan pun pergi setelah dia selesai berfirman kepada Abraham. Dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Ini Tuhan itu sungguh mengasihi kita dalam apa yang tertulis dalam kitab suci ini ya. Abraham meminta pengampunan kepada Tuhan bila ditemukan ada orang yang baik hanya 5 orang. 45 orang katanya, 50 orang, dan itu berkurang lagi ya, sampai 40 katanya yang ini ya, yang mana jangan sampai berapa orang tadi? Tuhan Abraham kata sungguh aku telah, kata Abraham jangan kiranya 10, hanya sampai 10 orang. Apakah Tuhan akan mengampuni kota Sodom itu kalau ditemukan? Nah, ini Tuhan itu sangat mengasihi ya. Dia mengasihi orang-orang yang benar. Orang fasik ini artinya orang yang kelakuannya tidak baik di mata Tuhan. Nah, ini orang fasik, orang yang kelakuannya tidak baik di mata Tuhan, selalu berbuat dosa melebihi apa yang Tuhan tidak sukai dalam hidup ini.
Maka kita orang yang beriman, kita harus saling mengasihi dan mendengarkan firman yang hidup dan menghidupkan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dulu, bila ada penjelasan yang tidak sesuai ya mohon maklum ya, maka ya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.